Siap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Abi kali izin sekolah dikarenakan kelumpuhan.
Diangela dan Ramdan Juniati Cahyono. Kami telah diskusikan tentang sistem ekonomi nasional. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi nasional. Sistem ekonomi nasional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja cara mendapatkan barang dengan barter natural, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kontribusi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi nasional: 1. Menggunakan metode barter. 2. Peran pemerintah yang terbatas. 3. Berkembang di sebuah komunitas. 4. Produksi sesuai kebutuhan. 5. Mulai berkembang saat mengenal sistem pertanian. Kelebihan sistem ekonomi nasional: 1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan sistem ekonomi pasar yang telah didiskusikan bersama teman-teman saya yang terdiri dari Gilang, terus Isya, Nafis, Naufal, Sani, Lucy, Sarewani. Langsung saja. Pengertian sistem ekonomi pasar. Pengertian yaitu sistem ekonomi pasar sering disebut dengan sistem ekonomi bebas atau liberal atau sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis ini adalah kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan. Contohnya membeli barang atau jasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dekan Septian dari kelompok 4 bersama ada Siti Sumairo. Ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat sering disebut dengan sistem ekonomi sosialis atau komunis. Kenapa disebut sistem ekonomi terpusat? Karena pengaturan kegiatan ekonomi dikendalikan dari pusat oleh pemerintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri, nama saya Novi Ariandi dari kelompok 1 dan rekan saya. Yang pertama, Indra Aditya, kemudian Malak, Elsa. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu 1. Disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Kekayaan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat. 4. Dikembangkan secara
serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional. 5. Memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan. Dan keenam, pemanfaatan hak seseorang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan. Adapun kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga hal ini akan membuat harga meningkat, penawaran dan permintaan pasar. Kedua, mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. 3. Mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan. Dan kelemahan sistem ekonomi campuran yaitu pembatasan sumber produksi oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. 2. Pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi reguler. 3. Pemetaan pendapat cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. 4. Pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Dan kelima, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungan karena intervensi dari pihak pemerintah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah ya? Nah, untuk sekarang sesi bertanya. Silahkan yang ingin bertanya kepada kelompoknya, sebutkan namanya untuk yang lain. Kelompok ekonomi pasar, sistem ekonomi dan sistem ekonomi campuran bertanya ke sistem ekonomi tradisional. Siap. Para adik-adik dari kelompok 1 izin bertanya. Coba jelaskan lagi pengertian sistem ekonomi tradisional. Tinggal izin menjawab nama individual dari kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1. Pengertian sistem ekonomi tradisional adalah ada pembagian kerja cara mendapatkan barang dengan barter natura, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kontribusi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sekian. Apakah coba tanya siapa saja? Apakah tahu cara barter? Jawab. Dari sekarang dimaksud barter adalah saling menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang kebutuhannya.
Jadi intinya sistem demokrasi ekonomi ini yang ada di negara kita adalah gabungan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando, tetapi yang diambilnya hanya kebaikan-kebaikannya saja, untuk kelemahannya diabaikan. Nah, untuk karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini pasal 33, yaitu adanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Jadi berdasarkan atas kekeluargaan ini jadi turun temurun. Kemudian ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian ada nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia. Nah, sistem ekonomi kerakyatan ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Ada yang masih tahu Pancasila? Di sini yang pertama adanya ketuhanan, yaitu roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kemudian ada kemanusiaan, yaitu kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup? Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini dari sistem ekonomi itu ada 4 macam sistem ekonomi, yaitu yang pertama tradisional. Kemudian di sistem perekonomian Indonesia ini ada karakteristik perekonomian Indonesia dan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kali ini, Ibu ada tugas untuk kalian. Silahkan rangkum materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini di buku catatan, kemudian kalian kirimkan ke WhatsApp langsung personal chat ya, jangan di grup. Ya, untuk waktunya sampai besok. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas materi mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi tersebut. Mungkin untuk pertemuan minggu depan antara daring sama luring. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi